Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah dasar agronomi. Pada pertemuan pertama kali ini, Putri akan menerangkan tentang pengertian agronomi. Berdasarkan konsep-konsep agronomi yang ada, jadi manusia itu sebenarnya hidup tidak terlepas dari jasa-jasa agronomi, misalnya makan, minum, dan ataupun hal-hal lain yang terkait dengan lingkungan. Nah, semua ini adalah hasil penerapan dari konsep penemuan karya dan lingkungan di bidang agronomi. Nah, berdasarkan bahasa Latin, agronomi itu terdiri dari dua kata, yaitu agrus dan nomos. Agrus itu lahan, nomos itu manajemen. Jadi, agronomi itu adalah ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian di lingkungannya untuk memperoleh produksi yang maksimum dan lestari. Nah, kenapa saudara harus mempelajari agronomi padahal saudara kan kuliahnya di teknik produksi benih? Jelas wajib saudara itu mempelajari mata kuliah dasar agronomi, karena ketika saudara akan melakukan produksi benih, maka saudara harus paham betul, harus mengerti betul tentang dasar-dasar ilmu pertanian. Nah, kenapa? Karena dalam agronomi itu nanti saudara akan belajar tentang manajemen tanaman seperti apa, kemudian bagaimana saudara harus memproduksi tanaman, tapi saudara harus tetap menjaga kelestariannya. Kemudian bagaimana saudara memaksimalkan hasil produksinya dengan sarana prasarana yang seminim-minimnya. Kemudian saudara juga harus paham tentang tanaman pertanian. Nah, tanaman pertanian ini meliputi nanti dia tanaman itu apakah cocok dengan klimatologi di daerah A, B, C, dan D. Nah, untuk hasil produksi tanaman itu nanti juga akan dipengaruhi oleh selain iklim juga oleh lahan, kondisi lahan, kemudian ketersediaan air dan sebagainya. Nah, untuk melihat hasil produksi tanaman nanti akan diukur baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik itu biasanya adalah dilihat kuantitasnya, jadi diukur secara kuantitas bernilai ekonomi. Kuantitas bernilai ekonomi itu artinya adalah 1 hektar menghasilkan berapa ton, 1 hektar menghasilkan berapa kilo dan sebagainya. Sedangkan untuk non fisik itu biasanya adalah warna buah atau warna sayur dan sebagainya. Nah, ini semua dipengaruhi dari pola budidaya yang saudara lakukan. Nah, ini adalah 3 pengertian pokok agronomi. Ada lapang produksi, ada pengelolaan dan produksi maksimal. Artinya adalah bahwa ketika kita melakukan kegiatan agronomi, pasti kita akan berhubungan dengan lingkungan tanaman. Yang tadi disebutkan ya, ada klimatologi, kemudian air, kemudian lahan, kemudian tanaman itu sendiri. Nah, sedangkan pengelolaan atau manajemennya meliputi adalah bagaimana saudara menghasilkan tanaman itu dengan baik dengan cara mengolah lahannya, memanfaatkan klimatologi di wilayah itu, memanfaatkan airnya dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehingga nanti masuk kepada yang ketiga, yaitu menghasilkan produksi yang maksimal. Nah, produksi yang maksimal ini adalah sebagai proses dari 2 pokok agronomi yang di atas ini, dari bagaimana pengolahan dan bagaimana memanfaatkan lingkungan tanaman itu kan gitu. Jadi 3 hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar pengertian agronomi itu sendiri. Oke, sampai sini paham kan ya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, perlu saudara pahami bahwa pertanian itu dalam arti luas ada 3 macam. Yang pertama adalah meningkatkan mutu atau nilai hasil produksi biologis melalui usaha pengolahan, penyimpanan, pengawatan, dan pemasaran. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pemeliharaan pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga adalah mengembangkan keorganisasian atau kelembagaan serta menerapkan tata laksana pengolahan usaha yang efektif dan efisien. Artinya adalah bahwa dalam kegiatan pertanian itu bukan hanya saudara mengolah lahan selesai, tidak. Tapi pada saat saudara mengolah lahan, saudara juga harus memelihara lahan itu, memelihara sumber daya alam yang digunakan. Kenapa? Kalau tidak dipelihara, maka sumber daya alam yang terbatas itu nantinya akan lama-lama akan rusak.
Kalau sudah rusak maka kita tidak bisa memanfaatkannya. Kan begitu. Dan untuk memaksimalkan usaha produksi pertanian tersebut, maka juga perlu dikembangkan organisasi-organisasi di dalam manajemen usaha taninya. Nah, biasanya kalau dulu kita mengenal adalah ada koperasi unit desa. Koperasi unit desa itu adalah satu bentuk organisasi di masyarakat pedesaan yang anggota-anggotanya adalah petani, di mana nanti mereka akan memaksimalkan usaha pertanian yang ada di desa. Dimulai dari kegiatan produksi, kemudian sampai kepada hasil, kemudian pasca panen, pemasaran dan sebagainya, sehingga nantinya petani itu kesejahteraannya akan terjamin, kan gitu. Jadi 3 hal ini nggak bisa dilepas gitu. Tidak hanya sudah lah yang namanya juga petani ya sudah produksi tok kita nggak usah mikir ada organisasi segala macam, nggak bisa kayak gitu. Apalagi sekarang di zaman teknologi, maka kalau kita tidak memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya organisasi saat ini organisasi mungkin tidak harus berkumpul bertemu ya. Ketika seorang petani masuk di dalam satu organisasi yang nanti disambungkan dengan teknologi informatika, jadi melalui grup-grup WAG ataupun grup-grup yang lain, yang kemudian di situ akan saling berkomunikasi, saling menyampaikan permasalahan, kemudian ada yang memberikan jalan keluar, itu akan sangat bermanfaat sekali. Atau mungkin nanti di situ ada informasi-informasi pasar dari hasil produksi, ini sangat bermanfaat sekali. Jadi makanya saudara kuliah di pertanian bukan dijadikan sebagai petani yang ada di nomor 1, tapi saudara kuliah di pertanian agar saudara bisa menggabungkan 3 hal ini menjadi kekuatan di bidang pertanian. Kalau saya selalu bilang adalah bahwa jadilah petani berdasi. Petani berdasi itu bukan berarti saudara ke sawah pakai dasi, enggak. Tapi yang dimaksud dengan petani berdasi itu adalah bahwa saudara petani tapi pola pikirnya adalah manajer. Pasti bisa lah, ya. Oke. Nah, ini istilah-istilah ini nanti saudara boleh baca ya, boleh hafal nanti di rumah. Kemudian unsur-unsur agronomi ini juga nanti bisa dibaca, dilanjutkan di rumah. Nah, ini adalah sasaran agronomi. Sasaran agronomi itu pastinya adalah untuk mendapatkan suatu hasil dari kegiatan produksi tanaman secara maksimal. Yang dimaksud ini adalah hasil nyata rohani dan jasmani. Artinya ketika seorang petani bisa menghasilkan produksi yang bagus dengan upaya yang dia lakukan, maka ada kepuasan secara rohani, kepuasan batin. Nah, secara jasmaninya apa? Petani akan mendapatkan keuntungan yang besar begitu. Ini yang harus dipahami. Dan ini dilakukan dengan pendekatan optimalisasi pemanfaatan lahan. Apalagi saat ini, lahan yang kita miliki, lahan pertanian yang ada itu bukan semakin luas, tapi justru semakin berkurang karena alih fungsi. Jadi industri, kemudian jadi perumahan-perumahan. Orang sekarang tidak cukup 1 rumah sekarang. Mereka bisa membeli 3-4 rumah. Padahal dengan membeli 3-4 rumah, keserakahannya itu hanya untuk menunjukkan kepada tetangganya bahwa saya lo orang kaya, saya punya rumah dan sebagainya. Justru itu akan menjadi ancaman tersendiri buat dia. Kalau nggak ada lahan pertanian terus mau makan apa? Iya kan? Jadi satu hal yang perlu saudara pahami bahwa saya berharap setelah saudara belajar agronomi ini yang menjadi dasar saudara kuliah di pertanian, tanamkan di dalam diri saudara bahwa orang pertanian itu adalah orang yang punya peran penting. Sehebat apapun teknologi yang ada, tapi kalau tidak ada pertaniannya, maka percuma. Karena apa? Karena orang nggak mungkin makan komputer, orang nggak mungkin makan senjata, kan gitu kan. Tapi orang kan perlu makan sayuran, makan nasi, makan roti yang semuanya dihasilkan dari produk pertanian. Kalau nanti nggak ada lahan, terus mau makan sintetik, ya ada beras sintetik, kemudian ada jagung sintetik, mau nanti perutnya jadi perut karet makanya ya. Jadi bangga lah jadi yuk mahasiswa pertanian. Oke, ini adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengoptimalkan lahan pertanian tadi ya. Jadi peningkatan penggunaan benih yang bermutu, perbaikan kesuburan tanah, pengaturan pola tanam, dan pengalihan penggunaan lahan antar komoditas. Nah, ini harus ada keterpaduan antar komunitas yang ada. Oke. Nah, ini adalah berbagai tindakan agronomi yang perlu dilakukan, yaitu untuk tadi itu 3 hal tadi ya. Kemudian aspek dan lingkungan agronomi, aspek agronomi ada 3. Pemulihan tanaman, fisiologi, dan ekologi.
Pemeliharaan tanaman ini nanti fungsinya adalah untuk menghasilkan benih yang bermutu, dan inilah di sini saudara akan berperan penting. Ya, saudara sebagai penangkar benih itu ini bekerja sama dengan breeder. Ya, breeder inilah yang nanti harus menghasilkan varietas-varietas yang menyesuaikan dengan lingkungan sekarang. Misalkan sekarang lahan-lahan subur sudah habis, yang ada adalah lahan-lahan marginal. Nah, maka seorang breeder harus menghasilkan tanaman yang dia bisa tumbuh di lahan marginal dengan produksi yang tinggi. Nah, itu kan. Nah, kemudian ada aspek fisiologi. Fisiologi mempelajari tentang tanaman. Saudara belajar ini juga. Ekologi saudara juga belajar. Jadi 3 aspek inilah yang nanti berperan di dalam kegiatan agronomi. Nah, lingkungan agronomi itu meliputi apa? Bidang budidaya, pemeliharaan, teknologi benih, dan sebagainya sampai kepada penyimpanan hasil pertanian. Orientasinya apa? Orientasinya yang jelas adalah produksi maksimal dengan sistem produksi yang berkelanjutan, sehingga perlu adanya konservasi produktivitas lahan, konservasi plasma nutfah, dan penekanan semua sumber organisme pengganggu. Nah, ini adalah proses produksi di dalam pertanian. Jadi kegiatan agronomi itu pasti membutuhkan tanah dan iklim. Ya. Ketika ada tanah dan iklim, maka ini harus sesuai lahannya. Lahan sesuai untuk jenis tanaman yang akan kita budidayakan. Nah, untuk memilih jenis tanaman ini kita harus memilih varietas unggul. Varietas unggul dihasilkan dari mana? Dari penangkar benih. Nah, penangkar benih dapatnya dari mana? Dari breeder, di mana penangkar benih ini mengembangkan untuk benih unggul dengan jumlah benih yang cukup. Nah, kalau ini benihnya unggul dan jumlahnya cukup, maka teknik budidayanya ini diperlukan. Nah, teknik budidaya ini nanti juga akan dipengaruhi oleh penggunaan pupuk pestisida, kemudian ini juga dipengaruhi oleh energi di dalam kegiatan budidaya. Nah, nanti hasilnya ini akan menghasilkan produk primer. Produk primer itu produk utama, ya hasil pertanian yang nanti kemudian diolah sehingga menjadi namanya agroindustri. Nah, kalau sudah menjadi agroindustri nanti akan dipasarkan masuklah ke agribisnis seperti itu ya. Oke. Ini nanti teknik budidaya meliputi pengolahan lahan ya. Nah, itu nanti berhubungan dengan tanah. Nah, tanah itu meliputi fisik, kimiawi, dan pembentukan tanah. Ini nanti saudara akan belajar ilmu tanah. Atau kemarin sudah kali ya, semester 1 ya. Kemudian di sini saudara harus paham tujuan pengolahan tanah itu untuk apa sih? Yang jelas untuk menyiapkan tempat pertumbuhan benih. Kemudian untuk menghindarkan saingan terhadap tumbuhan pengganggu, sehingga harus diolah dengan baik. Ada olah sempurna, ada yang TOT. Kemudian memperbaiki sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Nah, untuk mengolah tanah itu nanti dibutuhkan beberapa alat ya. Ada yang namanya cangkul, garu, bahkan sekarang mungkin hand traktor ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian selain tanah juga ada yang namanya irigasi. Kegiatan irigasi itu adalah kegiatan penampungan air dan penyaluran air ke lahan. Kemudian juga ada kegiatan pemupukan. Pemupukan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan unsur hara di dalam tanah ya. Bahkan sekarang ada proses yang namanya pupuk organik. Pupuk organik itu bukan untuk penyedia hara ya. Yang harus saudara pahami bahwa pupuk organik itu adalah untuk memperbaiki struktur tanah. Sehingga nanti tanah mampu melakukan fungsinya dengan baik untuk peningkatan produksi tanaman. Seperti itu ya. Kemudian ada pemakaian bibit unggul. Nah, bibit unggul nanti ini ada settling. Settling itu ini sudah banyak sekali pengusaha yang usaha di settling. Jadi ada kelas kamu yang cukup sukses di usaha settling ini. Settling itu adalah benih yang benih yang dibibitkan sehingga tumbuh, kemudian tinggal petani-petani budidaya tinggal menanam saja ya. Kemudian ada pemberantasan hama dan penyakit, pemberantasan gulma. Nah, itu adalah beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan agronomi. Semoga saudara cukup paham. Nanti jika tidak mengerti kita bisa diskusi dalam grup yang kita bentuk ya nanti ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.